Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Angin segar berhembus bagi Bayern Munchen. Erik ten Hag dilaporkan berminat untuk menjadi pelatih baru mereka di musim depan. Menurut laporan Sky Sport, Erik ten Hag membuka diri untuk bergabung dengan Bayern Munchen di musim panas nanti. Sang manajer punya ikatan yang kuat dengan Die Roten karena ia pernah menghabiskan beberapa tahun karirnya sebagai pelatih tim muda Bayern. Ia melihat kesempatan melatih Bayern Munchen adalah sesuatu yang bagus sehingga ia tidak menutup diri untuk kembali ke Allianz Arena di musim depan. Namun laporan tersebut juga menyebutkan bahwa saat ini prioritas Erik ten Hag tetap bersama MU. Ia masih ingin lanjut bersama Setan Merah, setidaknya hingga kontraknya habis pada musim depan. Jika nantinya ia dipecat oleh MU, maka pelatih asal Belanda itu siap mengemasi barang-barangnya dan pindah ke Bayern Munchen pada musim depan. Erik ten Hag mengakui bahwa MU mengalami pukulan telak di segala lini setelah dihancurkan oleh Crystal Palace di Premier League. Namun di saat yang bersamaan sang pelatih enggan membahas mengenai masa depannya. Kekalahan dari Crystal Palace merupakan kekalahan ke-13 Manchester United di Liga. Kekalahan terburuk dalam sejarah Premier League dan ini merupakan ketiga kalinya mereka kalah dengan selisih 4 gol atau lebih dalam laga tandang di Liga. Dan Erik ten Hag mengakui bahwa penampilan teranyar mereka jauh dari harapan. Setan Merah telah berjuang dengan masalah cedera sepanjang musim, terutama di lini belakang, dengan Harry Maguire dan kapten klub Bruno Fernandes bergabung dalam daftar panjang pemain yang absen melawan Crystal Palace. Erik ten Hag menyoroti kurangnya opsi pertahanan yang dimilikinya, tetapi tidak mencari-cari alasan atas penampilan buruk tersebut. Gelandang Manchester United Christian Eriksen tidak mau mencari pembenaran atas kekalahan timnya kontra Crystal Palace. Ia mengakui bahwa timnya layak kalah karena tampil dengan buruk di laga ini. Eriksen ogah menyalahkan faktor cedera yang menimpa timnya. Ia menilai skuad Manchester United seharusnya bisa bermain dengan lebih baik di laga ini. Lebih lanjut, Eriksen secara terbuka mengakui bahwa United tampil dengan buruk di laga ini, sehingga ia menilai seluruh pemain MU layak disalahkan atas kekalahan tersebut. Erik ten Hag mengakui Manchester United underperform setelah dibekap Crystal Palace 0-4. Erik ten Hag turut menyinggung tipisnya stok pemain belakang Manchester United. Ini sudah jelas, ini underperform karena tidak bermain seperti yang kami inginkan dan ini tidak cukup bagus. Kami sangat kecewa, kami didukung supporter kami dan kami seharusnya terus bertarung seperti yang dilakukan supporter. Selalu ada alasan, semuanya melihat ini pertahanan kami. Kami memang punya masalah besar dan pada akhirnya kami harus menghadapinya dan kami seharusnya melakukan yang lebih baik, Erik ten Hag menambahkan. Gelandang Juventus Weston McKennie buka suara terkait spekulasi masa depannya. Ia tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti. Kepada DAZN, Weston McKennie menyebut bahwa untuk saat ini ada diskusi antara agennya dengan pihak Juventus. Mereka sedang menegosiasikan kontrak baru untuk gelandang di Turin. Weston McKennie secara pribadi berharap Juventus mau memperpanjang kontraknya di Turin. Namun jika pada akhirnya tidak terjadi kesepakatan di antara kedua pihak, maka Weston McKennie tidak menutup kemungkinan pindah ke klub lain seperti Manchester United. Juventus sendiri dikabarkan ingin menjual gelandang 25 tahun itu dengan harga yang mahal di musim panas nanti. Mereka menargetkan dapat pemasukan sekitar 25 juta euro untuk penjualan Weston McKennie di musim panas nanti. Ada kabar baik datang bagi Manchester United.
Barcelona dilaporkan siap menjual pemain incaran mereka, Ronald Araujo, di musim panas nanti. Araujo sudah menarik perhatian Manchester United sejak 2 tahun yang lalu. Penampilannya yang solid di jantung pertahanan Barcelona membuat setan merah kesemsem pada aksinya. United dikabarkan masih tertarik untuk merekrutnya. Mereka dilaporkan akan mencoba memboyong sang bek di musim panas nanti. Barcelona Universal melaporkan bahwa Araujo berpotensi pindah ke Old Trafford. Pasalnya, Barcelona siap menjualnya di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Barcelona memiliki alasan untuk menjual Araujo di musim panas nanti. Ini disebabkan kontrak Araujo di Barcelona habis pada tahun 2026 mendatang. Manajemen Barcelona awalnya ingin memperpanjang kontraknya, namun mereka gagal mencapai kesepakatan dengan sang bek. Jadi ketimbang ia pergi dengan harga yang lebih rendah, Barcelona menilai lebih baik menjual sang bek di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Barcelona sudah menetapkan harga juga Araujo di musim panas nanti. Mereka mematok harga yang cukup tinggi untuk sang bek. Mereka menginginkan tidak kurang dari 80 juta euro untuk jasa Araujo. Mereka menilai harga itu layak disematkan ke Araujo karena performanya yang apik bersama Barcelona. Ada sedikit pemandangan aneh di skuad Manchester United yang bertandang ke markas Crystal Palace. Sang kapten Bruno Fernandes absen di laga ini. Sang kapten Bruno Fernandes tidak masuk dalam starting 11 Manchester United. Ia bahkan tidak duduk di bangku cadangan setan merah. Manchester Evening News melaporkan bahwa Bruno Fernandes absen di laga ini karena ia mengalami cedera. Cedera yang didapatkan Bruno Fernandes itu terjadi di laga melawan Burnley. Pada konferensi persnya sebelum laga, Erik ten Hag sudah menginformasikan bahwa ada kemungkinan Fernandes absen di laga ini akibat cedera tersebut. Sang gelandang dilaporkan sudah mencoba agar bisa bermain di laga ini. Namun tim medis menilai kondisi sang gelandang tidak memungkinkan untuk bermain sehingga ia diistirahatkan di laga ini. Absennya Bruno Fernandes di laga melawan Crystal Palace ini menjadi catatan yang menarik. Karena ini pertama kalinya Bruno Fernandes absen di skuad MU pada musim 2023-2024. Pemain timnas Portugal itu selalu bermain di semua pertandingan MU di semua kompetisi. Ia tidak pernah absen sekalipun dan hampir selalu bermain penuh di setiap laga. Jadi ini kali pertama Bruno Fernandes absen membela MU di musim ini. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Joselu nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan merah dilaporkan mulai melakukan pendekatan pada striker Real Madrid tersebut. Menurut laporan Relevo, perwakilan MU sudah mulai menjalin komunikasi dengan agen Joselu. Mereka mengutarakan ketertarikan merekrut striker veteran itu. Mereka juga menawarkan kesempatan bermain reguler di skuad Manchester United. Sejauh ini pembicaraan masih berada di tahap awal, jadi belum ada keputusan yang diberikan oleh Joselu. Menurut laporan tersebut, MU memanfaatkan celah untuk memboyong Joselu di musim panas nanti. Di musim panas nanti, Real Madrid akan kedatangan 2 penyerang baru. Mereka adalah Kylian Mbappe dan Endrick yang diproyeksikan masuk di tim utama Los Blancos. Kehadiran 2 pemain ini membuat Joselu tidak akan mendapatkan jam bermain yang cukup. Jadi MU mencoba untuk menggunakan situasi ini untuk merayu Joselu pindah ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Joselu tetap memprioritaskan untuk bertahan di Real Madrid. Namun jika pada akhirnya Real Madrid memang tidak mau mempertahankannya, maka ia bakal mempertimbangkan tawaran dari setan merah. Manajer Manchester United Erik ten Hag membantah kabar bahwa timnya bakal menjual Bruno Fernandes di musim panas nanti. Ia memastikan sang kapten masih akan menjadi pemain mereka di musim depan. Menurut Erik ten Hag, MU tidak akan menjual Bruno Fernandes karena sang kapten memberikan dampak yang besar bagi timnya. Lebih lanjut, Erik ten Hag mengaku sangat terkesan dengan dedikasi Bruno Fernandes. Ia menyebut bahwa pemain timnas Portugal itu selalu memberikan yang terbaik untuk timnya. Dan Bruno Fernandes sendiri baru-baru ini menekankan bahwa ia tidak punya niatan untuk meninggalkan MU. Ia menyebut bahwa ia masih betah di MU dan ia siap bertahan lebih lama di sana.
Rencana Manchester United untuk menjual Anthony di musim panas nanti nampaknya bakal menemui kegagalan. Tidak ada peminat untuk jasa pemain Brazil tersebut. Menurut laporan Rudy Galetti, klub-klub top Eropa tidak berminat pada Anthony karena faktor performa. Pasalnya winger asal Brazil itu kesulitan untuk tampil dengan apik bersama MU. Ia minim mencetak gol dan assist. Itulah yang menjadi alasan mengapa tidak ada tawaran yang serius masuk untuk transfer sang winger. Alasan kedua adalah faktor mahal transfer dan juga gaji sang winger. Klub-klub merasa mahar transfer yang dipatok MU masih terlalu mahal. Padahal Setan Merah sudah siap menjual rugi sang pemain. Belum lagi gaji Anthony di MU sangat besar, jadi klub-klub tidak mau merekrutnya di musim panas nanti.